teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Neneng. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan beberapa icon di fitur Draw pada penggambaran bangunan dengan perangkat lunak. Di sini kita akan menggambar dengan menggunakan aplikasi AutoCAD. Di sini saya menggunakan AutoCAD 2015. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa fungsi draw, yaitu yang pertama line atau membuat garis, kemudian yang kedua adalah polyline atau dia nanti berupa garis menerus, kemudian yang ketiga adalah rectangle, dan yang keempat adalah circle. Nah, baiklah kita mulai dari yang pertama, yaitu fungsi line. Seperti namanya, line berarti kita akan membuat garis lurus. Nah, seperti pada materi koordinat ya, bahwa garis itu ketika kita arahnya lurus ke kanan, maka dia adalah sudutnya 0 derajat. Ketika lurus ke atas adalah 90, kemudian ketika ke kiri, lurus ke kiri itu adalah 180, dan ke bawah adalah 270, begitu seterusnya. Nah, kita contohkan saja, misalnya kita akan membuat sebuah garis, kita klik di ikonnya, atau kita bisa ketikkan tadi di command line-nya, ya, untuk fungsi lainnya. Kemudian kita klik kiri di mouse. Nah, di sini saya format unit penggambarannya sudah menggunakan satuan cm ya, teman-teman. Nah, misalkan saya akan membuat sebuah garis 100 cm, kemudian sudutnya 0 derajat, karena saya akan membuat garis lurus ke kanan. Kemudian kita enter bisa, atau kita klik kiri di mouse kita juga bisa, ya. Nah, itu kalau kita masih akan meneruskan garisnya. Kalau tidak, maka kita bisa enter untuk mengakhiri perintah. Maka di sini kita dapatkan sebuah garis dengan panjang adalah 100 cm dengan arah lurus 0 derajat. Contoh berikutnya, saya akan membuat sebuah garis ukurannya 50. Saya ingin membuatnya ke atas tegak. Nah, maka kita tuliskan saja 50, kemudian sudutnya 90. Nah, teman-teman di sini akan mendapatkan sebuah garis lurus ke atas, ya. Seperti itu. Jadi untuk mengakhiri perintahnya kita bisa klik kanan pada mouse, kemudian N, atau bisa kita enter. Saya beri contoh lagi, misalkan saya akan membuat garis ke bawah. Panjangnya 30 cm. Ke bawah adalah 270 derajat. Seperti itu. Enter. Nah, kalau saya mau mengakhiri, maka bisa klik kanan, enter, atau kita langsung ketuk saja tombol enter. Ini kita sudah membuat 3 buah garis dengan fungsi line. Nah, kemudian kita menuju ke yang berikutnya, yaitu polyline. Nanti kita akan lihat perbedaan dari line dan polyline. Kita akan membuat polyline, maka kita klik di sini ikonnya untuk polyline, klik. Caranya sama, kita klik kiri di bidang yang akan kita jadikan acuan. Kemudian misalkan di sini saya sembarang, ya. Ukurannya tentunya sesuai dengan kebutuhan teman-teman, ya. Nah, kalau sudah selesai, maka kita bisa menekan tombol enter. Perbedaan polyline dan line adalah ketika kita menggunakan fungsi line, maka garis itu akan tidak menjadi satu bagian. Contohnya di sini. Ini saya menggunakan fungsi line, ya. Kemudian ke sini, lalu ke sini, enter. Nah, kalau untuk kita menggunakan fungsi line, kita lihat di sini. Ketika kita klik, ini ada 3 bagian, karena tadi kita menggunakan 3 kali fungsi line. Sedangkan kalau polyline, kita
garis yang kita buat, garis-garis tadi dengan satu kali perintah polyline, dia akan sudah menjadi satu kesatuan. Itu perbedaannya. Sehingga nanti ketika kita akan menghapus atau mengedit bagiannya, kalau untuk menggunakan fungsi lain tinggal kita klik di bagian yang akan kita edit saja, itu bisa kita delete. Tapi kalau untuk yang polyline, ketika kita akan menghapus, maka semua bagian ini akan terhapus atau teredit. Nah, itu untuk line dan polyline. Nah, yang ketiga yaitu rectangle. Apa itu rectangle? Rectangle adalah sebuah fungsi pada AutoCAD yang dapat kita pergunakan untuk membuat persegi 4, ya. Caranya gimana? Tinggal kita klik saja di sini untuk icon rectangle, atau bisa kita ketikkan tadi di command line-nya, ya, rect, itu nanti akan muncul pilihannya rectangle. Kemudian di sini ada specify first corner point. Maka di situ kita diminta untuk menentukan titik awal untuk segi 4 yang akan kita gunakan. Nah, saya akan membuat segi 4 dengan ukuran 70 panjangnya, kemudian lebarnya 30. Maka kita ketikkan 70, kemudian kita berikan koma untuk pindah ke ukuran tingginya, ya, kemudian 30. Setelah selesai, enter. Nah, ini kita dapatkan sebuah garis dengan ukuran 70 kali 30. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mudah sekali ya untuk menggunakan fungsi rectangle. Seperti itu. Kemudian misalkan saya berikan contoh lagi, saya ingin membuat sebuah garis, sebuah persegi 4 dengan ukuran persegi 4 dengan ukuran 50 kali 50, ya. Tinggal kita ketikkan 50,50, enter. Nah, kita sudah mendapatkan sebuah persegi 4, ya, dengan ukuran 50 kali 50. Gitu. Untuk rectangle. Kemudian yang terakhir yang akan saya jelaskan pada sesi ini adalah penggunaan lingkaran. Ketika kita akan menggambar sebuah lingkaran, maka yang kita pergunakan di sini adalah fungsi circle. Kita klik saja icon circle di sini. Kemudian di situ kita diminta untuk menentukan titik tengahnya. Kita klik saja titik tengahnya. Lalu radius berapa lingkaran itu akan kita buat? Saya berikan contoh di sini radiusnya adalah 50 cm. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah lingkaran dengan radius 50 cm. Nah, demikian teman-teman untuk materi kita pada hari ini. Kita menggunakan yang pertama tadi kita sudah menggunakan fungsi line untuk membuat garis, kemudian yang kedua fungsi polyline untuk membuat garis menerus, kemudian rectangle untuk membuat sebuah rectangle polyline atau segi 4, ya. Kemudian yang terakhir tadi adalah membuat lingkaran atau circle. Nah, demikian teman-teman untuk sesi kali ini. Kita akan ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya untuk pengenalan penggunaan fitur-fitur lain yang ada di AutoCAD 2015 atau AutoCAD yang lain, ya. Bisa juga untuk penggambaran bangunan dengan perangkat lunak atau juru gambar bangunan arsitektur juga bisa, juru gambar bangunan gedung, atau untuk kejuruan-kejuruan lain yang menggunakan aplikasi AutoCAD. Sekian dari saya, terima kasih.